jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan lain sebagainya memiliki konsekuensi yang kompleks. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun di sisi lainnya, pembangunan infrastruktur yang berlebihan atau tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk perubahan terhadap ekosistem, kerusakan habitat, peningkatan polusi udara dan air, serta perubahan tata guna lahan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan. Implementasi praktik pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan yang baik perlu menjadi fokus dalam setiap proyek infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau yang biasa disebut dengan AMDAL. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan, serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Secara garis besar, konsep AMDAL memuat tahapan identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi untuk menghasilkan keputusan dalam mengelola dampak lingkungan. AMDAL memiliki tujuan, fungsi, serta manfaat. Tujuan dari AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Fungsi dari AMDAL, yang pertama, bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi sebagai masukan dengan pertimbangan yang lebih luas bagi perencanaan dan pengambilan keputusan sejak awal. Kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Ketiga, menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pengelola dan pemantauan lingkungan hidup. Manfaat AMDAL terbagi menjadi tiga, yaitu bagi pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat. Dan berikut penjelasannya. Pertama yaitu manfaat AMDAL bagi pemerintah. 1. Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Menghindarkan konflik dengan masyarakat. Yang ketiga, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Manfaat AMDAL bagi pemrakarsa. Manfaat yang pertama adalah menjamin adanya keberlangsungan usaha. Yang kedua, menjadi referensi untuk peminjaman kredit. Dan manfaat yang terakhir adalah interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Manfaat AMDAL bagi masyarakat. Adapun yang pertama, mengetahui sejak awal dampak dari suatu kegiatan. Dan yang kedua, melaksanakan dan menjalankan kontrol. Dan ketiga, terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah Pak, selamat siang. Di sini perkenalkan, nama saya Imelda, mahasiswi magang dari Politeknik Negeri Sriwijaya Pak. Di sini tujuan saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak mengenai analisis dampak lingkungan dari proyek Jalan Tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 ini. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri Pak. Oke, baik. Nama saya Iwan Diarta, sebagai SE Manager untuk proyek pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3. Baik Pak, mungkin di sini email yang pertama ingin bertanya kepada Bapak terkait material sisa Pak yang di sini itu gimana ya Pak? Baik, untuk material sisa yang pertama, kalau terkait dengan konstruksi pasti ada material sisa terkait dengan rebar besi. Kemudian ada terkait dengan material cor dan juga material yang precast ya. Ya. Kalau kita ketahui di sini kan, karena kita di sini juga ada yang sebagai elevated ya, sepanjang koridor sekitar 2,3 kilo. Nah, kita menggunakan material spoon pile. Nah, satu terkait dengan material rebar, terkait material sisa itu kita kolek di satu titik ya, di area fabrikasi itu kita sediakan scrap box, box untuk penampungan material sisa. Kita akan taruh di situ. Nantinya bagaimana penanganannya nanti biasanya di akhir proyek. Nah, tetapi material itu adalah jangan sampai tercecer di sembarang tempat. Iya, seperti itu. Nah, terkait dengan material sisa cor, biasanya itu kita gunakan untuk menimbun area-area akses yang saat ini sedang digunakan.
ya area mungkin yang rusak Iya. cukup ini, jadi kita gunakan untuk Area di akses, situ ya. seperti itu. Nah, terkait dengan material cor biasanya kita gunakan juga atas persetujuan daripada produksi. Biasanya warga komunikasi dengan humas nanti ke tim construction, itu bisa digunakan sebagai gorong-gorong. Ya, mungkin ukuran 1 atau 2 meter itu juga sebagai gorong-gorong. Nah, sisanya itu memang butuh penanganan lebih lanjut, bisa juga akan ditimbun, tentunya nanti lokasinya juga akan ditentukan lebih lanjut, seperti itu. Berarti material yang sisa itu masih bisa digunakan ya Pak? Untuk saat ini bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya. Oke, baik Pak. Mungkin pertanyaan yang kedua Pak, ada nggak sih Pak selama ini sejauh proyek tol ini dibangun ini ada nggak keluhan langsung dari masyarakat, entah itu positif ataupun negatif gitu Pak? Baik, namanya sebuah proyek itu pasti akan ada impact ya, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap ekosistem. Kalau kita berbicara ekosistem di dalam lingkungan, bukan hanya terkait flora dan fauna, tetapi juga manusia yang ada di sekitarnya. Dampaknya ada nggak? Ya pasti mungkin ada. Salah satunya apa? Terkait dengan kebisingan, getaran, debu, itu pasti seperti itu ya. Bagaimana penanganan kita, pengendaliannya? Setiap 3 bulan sekali kita melakukan pengujian berkala ya, yang dilakukan oleh lembaga penguji lingkungan terkait dengan udara ambien, kemudian getaran, kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek kita, apakah punya dampak signifikan nggak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya ataupun ekosistem yang ada di sekitarnya. Termasuk kita melakukan sampling atau pengujian air permukaan, ada nggak pengaruh negatif terhadap itu, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan debu, kita melakukan day to day-nya, hari-harinya kita melakukan namanya dust control, yaitu penyiraman akses di sekitar area proyek sepanjang 15,6 kilo area proyek. Kita lakukan penyiraman secara berkala. Tujuannya adalah untuk menurunkan potensi atau produksi debu ya yang ditimbulkan daripada aktivitas proyek kita. Yang ketiga adalah kita melakukan sosialisasi pada masyarakat, itu yang penting, itu yang krusial, karena dengan masyarakat kita berikan edukasi, kita berikan informasi yang tepat, tentunya masyarakat sekitar juga akan memahami apa sih dampak negatif positifnya dari sebuah aktivitas proyek ya. Tentunya kalau harapan positif dari masyarakat adalah semoga proyek kita ini, dalam hal ini proyek pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 bisa selesai dengan tepat waktu, tepat mutu, dan segera bisa digunakan untuk mendukung atau meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, berarti masyarakat itu udah tahu ya Pak kira-kira dampak negatifnya dari proyek ini apa? Kita sampaikan secara clear kepada masyarakat terkait setiap dampak daripada proyek kita ini ya, seperti itu Mbak. Baiklah Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Nabila. Saya merupakan mahasiswa magang dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Sebelumnya saya izin menanyakan terkait pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 ini Pak. Sebelumnya perkenalan dulu Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Mahyudin, Umur Bapak berapa? umur 35 tahun. Bapak tinggal di sekitar sini? Ya, sekitar sini. Udah berapa lama Bapak tinggal? Udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya Pak. Sini saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak, pendapat Bapak terkait pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 ini bagaimana Pak? Menurut saya bagus lah, mengurangi kemacetan juga kan. Lagi untuk dampaknya ke masyarakat itu bagus lah. Dampak yang menguntungkan yang Bapak rasakan terkait pembangunan ini apa? Dampaknya itu banyak kan. Paling apa ya? Masyarakat sini kan dapat pergantian lahannya itu kan. Mungkin untuk lapangan pekerjaan juga bagi warga sekitar kan, bisa terbantu juga yang mana yang nggak kerja jadi bisa jadi kerja di situ kan. Ya. Kalau
Kalau untuk dampak yang mungkin merugikan yang Bapak rasakan itu apa paling Pak? debu itu doang Kesehatan ya, lingkungan. kesehatan lingkungannya kan. Kalau Lebih dari kalau itu untuk kan. kebisingan Bising itu ya biasa, itu sudah setiap hari memang bising. Kalau walaupun nggak jalan tol juga kan tetap bising kan, karena jalan lintas kan. sebelum pembangunan ini emang ada Iya, kebisingan. bising. Nah, Baiklah Bu, perkenalkan pertama-tama nama saya Aryan Sedi Putra. Saya dari Politeknik Negeri Sriwijaya, mahasiswa aktif di sana. Di sini boleh perkenalan dulu Bu sebelumnya, nama Ibu siapa? Nama kita Sri Handayani. Oh, Sri Handayani. Ibu asli warga sini Bu ya? Iya, Udah berapa tahun Bu tinggal di sini Bu? lumayan sih. Udah 6 tahun. Oh. Ibu di sini bekerja sebagai apa Bu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga Bu ya. Ini Bu, mungkin kami ada sedikit pertanyaan nih. Iya. Terkait pembangunan jalan tol nih, apa nih pendapat Ibu mengenai pembangunan jalan tol yang ada di sini? Pendapat saya sih adanya jalan tol ya lebih enak kayak itu. Lebih enak Bu ya, Lebih enak ya, mempermudah. lebih mempermudahkan. Nanti kan perjalanannya lebih enak, lebih cepat. Lebih cepat mau kemana-mana Iya. Bu ya. Iya. Terus tuh mungkin dampak positif nih yang Ibu alami sebagai warga yang di daerah jalan tol Tempino ini Bu. Kira-kira Bu? Kira-kira apa ya? Mungkin lapangan pekerjaan Bu? Lapangan pekerjaannya yang Oh, lebih jadi luas Bu ya? jadi luas, lebih enak lah kayak itu. Lebih enak Bu Iya. ya? Yang tadinya nggak kerja jadi Iya, kerja gitu jadi Bu kerja, jadi kan lebih banyak kegiatan kayak ya? gitu. Lebih banyak kegiatan Ya. gitu Bu ya. Kalau untuk dampak negatifnya sendiri apa Bu yang Ibu rasain di sini? Negatifnya ya kayak gimana ya? Debu kali Bu ya? Yang pastinya kalau kayak gini debunya Debu Bu ya? Polisi ya? Iya, udah tuh kayak mana ya? Berisik kayak Berisik Bu Iya. ya? Kebisingan Bu ya? Iya. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat di sekitar proyek pembangunan jalan tol Bayuni Cipinang sesi 3, khususnya masyarakat desa Muara Sebaku, dapat kami simpulkan bahwa untuk material sisa tidak hanya dibiarkan ataupun dibuang di sembarang tempat, melainkan dimanfaatkan kembali dan telah disediakan box daerah aplikasi untuk penampungan sisa material. Selain itu, telah dilakukan sebelumnya pembahasan lebih lanjut kepada masyarakat mengenai dampak yang akan terjadi, di mana masyarakat belum merasakan dampak yang terlalu signifikan untuk sekarang. Dan untuk keluhan masyarakat sendiri, hanya debu serta kebisingan dari alat yang bekerja di proyek pembangunan Tol Bayungan Cimpino Seksi 3. Di sisi lain, banyak warga yang mengapresiasi proyek tersebut. Dengan adanya proyek ini, banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan di tol tersebut. Masyarakat berharap dengan adanya pembangunan tol akan dapat mengurangi kemacetan yang ada di daerah sekitar. solusi dalam menyelesaikan dampak yang diterima oleh masyarakat Desa Muara Sebaku adalah dengan melakukan pengujian berkala setiap 3 bulan sekali terkait kebisingan, getaran, dan lain-lain. Selain itu, dilakukan penyiraman dengan water tank di jalan akses proyek setiap hari.